Siapa yang tidak hadir? Tidak. Semua ya? Semua. Dan Ibu absen ya? Fatir Haidi. Hadir, Bu. Luna Mayuri. Hadir, Bu. Azura Nesila. Hadir, Bu. Sabila Makfira. Hadir, Bu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, biar supaya kita semangat dalam belajar, kita nyanyikan sebuah lagu nasional yaitu Maju Tak Gentar. Kita nyanyikan sama-sama ya. Udah semangat? Bagaimana anak-anak, udah semangat? Udah semangat. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai materi apa? Bilangan. Tahu apa itu bilangan pecahan? Ada, Bu. Nah, coba. Bilangan pecahan adalah bilangan dalam bentuk A per B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Ah, betul sekali. Jadi kita lanjutkan materi hari ini, yaitu operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati materi pada media PowerPoint, peserta didik dapat menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video dan berdiskusi, peserta didik mampu menjadikan penyelesaian masalah konseptual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jadi kita ada 3 hari ini. Ada 3 tugas kita. Jadi sebelum kita mulai masuk ke materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kita nonton dulu sebuah video ini. Buat diperhatikan baik-baik ya. Ya, Bu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Ustaz Abdallah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita akan belajar mengenal lebih dalam apa itu bilangan pecahan. Ada yang tahu apa sih bilangan pecahan itu? Mari kita simak bersama. Pada suatu hari, Rani dan Dani mengadakan sebuah pesta di rumah Rani. Pada pesta tersebut terdapat sebuah kue yang ukuran sangat besar sekali.
berencana membagi kue tersebut menjadi 2 bagian sama rata. Berapa bagian kan yang Rani dan yang didapatkan? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Rani dan Jadi masing-masing mendapatkan 1/2 bagian masing-masing dari kue tersebut, di mana 1/2 dinamakan bilangan pecahan, di mana 1 merupakan bagian pembilangnya dan 2 merupakan bagian dari sedikitnya. Lanjut ke ilustrasi yang kedua. Pada peta tersebut terdapat 2 orang teman bernama Ahmad dan Fikri. Bagaimana jika Ahmad dan Fikri menginginkan bagian dari kue tersebut? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah maka Rani membagi kue tersebut menjadi 4 bagian, yaitu untuk Fikri, untuk Ahmad, untuk Dani, dan untuk Fadil. Sehingga masing-masing mendapatkan 1 bagian dari keseluruhan 4 potong kue. Nah, bisa kita tuliskan bilangan pecahannya adalah, ya betul sekali, 1/4 bagian, di mana 1 merupakan pembilangnya dan 4 merupakan bagian sedikitnya. Nah, semakin paham kan mengenai apa itu bilangan pecahan. Lalu, bagaimana jika Ahmad mendapatkan 2 bagian? Mari kita lihat kembali. Rani dan Dani mendapatkan masing-masing 1 bagian kue, sedangkan Fikri tidak mendapatkan 1 bagian kue, dan Ahmad mendapatkan 2 bagian potong kue. Lain kali Ahmad jangan serakah ya. Nah, berapakah bilangan atau bagian yang didapat oleh Ahmad? Bilangan pecahan untuk bagian Ahmad adalah 2/4, sedangkan Rani dan Dani tetap mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1/4. Jadi jumlahnya tetap sama kan, yaitu 4/4 bagian dari kue tersebut. Bisa kita simpulkan ini bahwa bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang menyatakan bagian dari suatu hal yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Apa isi dari video itu? Ya Bu, Apa isinya? tentang pembagian kue. Jadi tadi di video itu ada ditampilkan sebuah kue. Kue itu pertama dibagi 2 bagian untuk 2 orang anak. Berapakah dapat masing-masing orang itu? 1/2. Apa bagian 1/2? 1 bagi 1 bagian. Kemudian kue itu dibagikan 4 bagian. Kalau 4 bagian kue itu dibagikan, masing-masing dari anak tersebut berapa diperolehnya? 1/4, 1 bagiannya. Kemudian tadi di situ ada si Ahmad. Si Ahmad dia memperoleh 2 bagian. 2 bagian diperoleh si Ahmad. Berapakah jumlah kue yang diperolehnya? 2/4. Dari mana dapat 2/4? Karena 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. 2/4. Kalau misalnya 1 kue itu, ini misalnya, kalau misalnya 1 kue itu dibagi 4 lagi, kemudian waktu pembagiannya ukurannya tidak sama besar, 2 potong ukurannya agak besar, 2 potong lagi ukurannya agak kecil. Kemudian si Ahmad mendapatkan 2 potong, yang 1 besar, yang 1 kecil. Apakah kue yang diterima si Ahmad bisa kita buat jumlahnya 2/4? Tidak. Tidak ya? Tidak. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Karena ukuran kuenya tidak sama besar. Jadi pada cara juga biar supaya bisa dikatakan 2/4 harus ya disamakan dulu
Saya Bu. Nah, coba saya. Di video tadi terdapat pembagian kue. Dari pembagian kue itu terbentuklah beberapa bilangan pecahan, yaitu 1/2 dan 1/4. Kedua bilangan pecahan tersebut berbeda penyebutnya. Jadi, untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan tersebut harus disamakan dulu penyebutnya. Ya, seperti yang barusan, kuenya tidak sama. Ada lagi? Udah mengerti kira-kira? Sudah mengerti? Ini ada ibu bawakan. Ini bisa dekat alat peraganya. Hanya ibu dan kakak sama tulis. Ini itu apa namanya ini? Itu SD kalian udah pernah dilihat sama gurunya? Ada Namanya blok pecahan. Ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan penjumlahan, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Coba kira-kira siapa yang bisa membuatkan bilangan pecahan ini ke dalam blok pecahan? Saya Bu. Ayo coba Bunda Wali. Bagaimana cara membuatnya ke dalam blok pecahan? Coba dihitung sedikit. Yang diwarnai 1/4 dibuat ke dalam blok pecahan. 1/4 dalam bentuk pecahan. Apabila ditambah dengan 2/4, maka pembilangnya yang akan dihitung. Kita akseskan dalam bentuk blok pecahan. Maka kita hitung yang pembilangnya 1/4, 1 dan 2/4, 2. 1, 2, 3. Maka hasilnya 3/4. Bagaimana? Bagaimana kawan-kawan mengerti? Yuk, Bunda Wali. Terima kasih. Sudah? Ini udah dimasukkan tadi, sudah dibuat ke dalam blok pecahan 1/4. Kalau 1/4 berarti satu lingkaran ini dibagi 4 ya? Ya. Yang diwarnai adalah satu bagian. Ini sana 2/4 yang diwarnai 2 bagian. Kalau dijumlahkan, maka yang dihitung 3/4. yang dihitung adalah yang diambil. jadi 3. Sudah paham ya? Jadi untuk pengurangan dia seperti ini juga. Apabila penyebutnya sama. Kemudian ini ada contoh yang kedua. Kira-kira siapa yang bisa membuat ke dalam blok pecahannya? Dibuat ke dalam blok pecahan yang diwarnai berapa bagian? Jadi 1/2 bentuk blok pecahannya dari satu warna dari 2 bagian, dan 1/3 bentuk blok pecahannya dari 3 bagian, dan hasilnya 5/6. Kenapa di situ 5/6? Karena penyebutnya tidak sama, dari 1/2 dan 1/3. Dan bagaimana yang lain? Kira-kira paham? Coba diperhatiin.
ini penyebutnya tidak sama seperti yang kita dapat tadi pada video, maka harus ditambahkan dulu bagiannya. Berapa bagian yang sama sehingga bisa diulang? Sudah paham ya? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang kita mencoba untuk menyelesaikan masalah operasi hitung perjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, yaitu dengan mengerjakan ini ada disiapkan lembaran ya kalian. Nah, coba sebelumnya kita susun dulu kelompoknya. Kelompoknya sesuai dengan hitungan ya. Jadi kalau hitungannya 1, duduk di kelompok 1. Hitungannya 2, duduk di kelompok 2. Hitungan 3 duduk di kelompok 3, hitungan 4 duduk di kelompok 4. Coba kita mulai dari ini. Coba berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, udah, coba disusun terus. Udah? Udah, Bu. Udah? Coba dibuka LKPD-nya masing-masing. Coba lihat angka-angka di situ. Coba dikerjakan. Yang kurang paham ditanyakan. Yang kurang paham ditanyakan ya. Itu ada 2, LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, coba nanti ini diskusi. Nanti setelah kalian mengerjakan, nah ini nanti ibu suruh ambil beberapa kelompok. Kalau nanti hasil 4 kelompok, kita presentasi nanti barang 3 kelompok. Kalau tapi cukup waktu, kita presentasikan semua. Nanti mewakili 1 orang yang masuk ke depan untuk mempresentasikan. Sekarang coba langsung bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD. LKPD pertama, setelah kami mengamati gambar, kami mendapatkan jawaban dari LKPD pertama 3/6, 5/8, 4/7, 1/2, dan 1/1 sama dengan 1, 5/10. Buatlah beberapa bentuk operasi penjumlahan dan pengaturan yang kalian butuhkan. 3/6 kurang 1/2, B 4/7 kurang 5/10, C
bertujuh. Sampah PD 2. Yang pertama 2/6 tambah 2/4 sama dengan 10/12. Yang kedua 5/8 dikurang 1/4 sama dengan 3/8. Yang ketiga 4/3/5 dikurang 2 1/2 tambah 4 sama dengan 6 1/10. Yang keempat 5 1/4 tambah 3/8 dikurang 4 1/2 sama dengan 1/8. Dan yang kelima 2/3 3/4 dikurang 1 4/5 ditambah 1 3/5 sama dengan 3 11/20. Itulah yang dapat kami presentasikan. Bagi teman-teman yang ada bertanya, silakan bertanya. Coba saya bilang. Pada soal nomor 5, satuan dari bilangannya adalah liter. Jika salah satu dari bilangan itu ada yang berbeda satuannya, apakah bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan bilangan pecahannya? Tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila satuannya tidak sama. Jadi harus disamakan dulu persatuannya bersamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita sudahi pelajaran kita pada hari ini, coba kita sama-sama menarik kesimpulan dari materi hari ini. Kira-kira apa kesimpulannya? Dalam penjumlahan kedua ucapan tersebut penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan di kedua bilangan tersebut. Kemudian apabila pecahan itu penyebutnya sudah sama, maka tinggal langsung menjumlahkan pembilangnya saja. Udah? Kira-kira? Udah mengerti? Sudah. Jadi kalau sudah mengerti, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita buatkan meja evaluasi dan biar tahu siapa yang sudah mengerti dan siapa belum. Keluarga selamat datang. Jawabannya aja boleh, Bu? Boleh. Soalnya ini ada di apa? Kalau diperhatikan di depan. Soal yang pertama, kalau diperhatikan tentukan hasil dari 3/4 tambah 5/4. Kemudian yang kedua, hasil dari 3/8 kurang 1/6. Yang ketiga, hari Minggu besok di rumah Putri akan diadakan acara tarisan keluarga untuk memakan siang itu membuat mie ayam. Pagi-pagi sekali ibu sudah pergi ke pasar untuk belanja bahan-bahan, diantaranya mie kuning 4 kg, daging 2 kg, daun sawi 1/4 kg, cabai 1/4 kg, timun 3/4 kg, dan bumbu giling 1/4 kg. Itulah total berat barang belanjaan ibu. Coba dikerjakan. Ini waktu nggak ada lama edukasi